Bagian kedua yang kita bahas adalah transaction recovery. Jadi recovery ini berkaitan dengan data durability dan juga failure atomicity. Jadi data durability ini adalah ketahanan data, karena kita ketahui bahwa ketika dilakukan proses atau transaksi, data bisa saja masih disimpan di dalam volatile memory. Baru kemudian ketika sudah dilakukan commit, maka ia akan disimpan di storage permanen. Nah, bagaimana recovery bisa dilakukan jika item data bisa disimpan dalam storage permanen? Kemudian failure atomicity. Jadi diharapkan transaksi itu bersifat atomik. Jadi artinya satu transaksi secara lengkap harus bisa selesai, atau sebaliknya tidak selesai sama sekali. Contohnya misalnya ketika kita mentransfer sejumlah uang dari rekening kita ke rekening teman mungkin atau rekening yang lain, maka ketika terjadi failure, kegagalan, jumlah uang yang kita kirim itu keseluruhannya sudah ditransfer atau berpindah rekening, atau sebaliknya tidak jadi diproses. Jadi itu yang dinamakan dengan atomicity. Nah, ini nantinya memastikan bahwa ketika dilakukan recovery tidak terjadi pelanggaran integritas data di situ. Nah, untuk bisa membantu terjadinya recovery, ada yang dinamakan dengan recovery file. Jadi untuk membackup nantinya ada recovery file yang nanti bisa digunakan ketika ingin dilakukan recovery. Jadi recovery file ini dapat direplikasi dengan storage yang stabil untuk mentoleransi adanya kegagalan. Sebagai contoh, mungkin ketika kita mengetik di Microsoft Word, nanti akan ada muncul file tertentu di folder yang sama dengan file yang kita buka. Nah, ini nanti digunakan sebagai recovery file. Ketika tiba-tiba mungkin laptop kita mati, maka ketika kita menjalankan lagi file tersebut, maka akan muncul recovery yang bisa kita lakukan, mana terakhir yang disimpan. Nah, itu bisa kita pilih, jadi tidak otomatis hilang sama sekali. Nah, di dalam satu sistem ada recovery manager yang membantu terpenuhinya kebutuhan data durability tadi dan failure atomicity. Tugasnya ini, recovery manager bisa menyimpan data di permanent storage, kemudian merestore item data server setelah terjadi crash, kemudian mereorganize file recovery untuk membuat performance-nya lebih baik ketika diakses, itu dia bisa lebih cepat misalnya. Kemudian reclaim storage space di recovery file, jadi mengklaim ulang space di storage bagi recovery file tersebut, sehingga dipastikan ada tempatnya di dalam storage. Nah, ini adalah informasi yang disimpan di dalam recovery file. Ada objek yang nanti deskripsinya itu bisa berisi nilai dari satu objek, kemudian status transaction, bisa prepare, sedang dipersiapkan, committed, dilakukan, ataupun aborted, digagalkan. Kemudian ada intention list, jadi list yang berisi syntax seperti ada object ID dan juga ada posisi keberapa PI misalnya, menjadi posisi keberapa nantinya suatu transaksi
terkait dengan posisi tersebut. Nah, nanti kita lihat contohnya. Jadi ini intention list ini nanti berisi daftar nama dan nilai satu item data yang dirubah oleh suatu transaksi. Jadi server nanti akan menggunakan intention list ini ketika transaksi commit atau abort. Dan ketika sudah commit, server menyimpan intention list ini di recovery file, sehingga nanti recovery file berisi informasi yang cukup yang memastikan bahwa transaksi sudah di-commit oleh semua server. Ada dua pendekatan di sini yang bisa digunakan untuk melakukan recovery. Yang pertama logging dan yang kedua dengan shadow versions. Kita bahas satu persatu. Logging di sini sesuai dengan namanya pencatatan. Jadi nantinya transaksi yang terjadi di dalam satu sistem ini akan dicatat di dalam suatu log tertentu. Jadi history semua transaksi itu disimpan di dalam log. Dan recovery file nanti berisi snapshot terbaru dari nilai semua item data di server, kemudian diikuti oleh history transaksi. Ketika sedang dipersiapkan commit, maka recovery manager nantinya melampirkan semua item data di intention list ke recovery file. Dan recovery manager nantinya menghubungkan sebuah identifier unik dengan setiap item data supaya lebih terlihat bagaimana ini dilakukan. Nah, kita lihat contoh log untuk layanan perbankan. Nah, kita mulai dari sebelah kiri, di situ ada P0. P0 sebelah kiri ini berisi ada 3 objek A, B, C dengan nilai masing-masingnya. Nah, ini dinamakan dengan snapshot dari nilai A, B, C. Kemudian P1, P2, posisi 1, posisi 2, di situ ada perubahan nilai. Berarti nanti ada satu transaksi yang akan dilakukan yang akan merubah nilai. Dari A di sini akan bernilai 80, B bernilai 220. Kemudian di P3, nah ini status transaksinya dipersiapkan di sini. Jadi transaksi T, nama transaksinya adalah T, ini prepare, sedang disiapkan. Nah, di sini contoh dari intention list, misalnya ada A, objek A, di mana objek A ini nanti nilainya berubah menjadi value yang ada di P1. B berubah menjadi value yang berada di P2. Dan paling bawah itu P0 yang artinya merujuk kepada P0 tadi yang berisi 3 objek. Kemudian baru di posisi P4 ini transaksi T itu committed, artinya diselesaikan, disimpan. Nah, di mana posisi 4 ini hubungannya adalah P0. P3 maksud saya, P3 diperlihatkan oleh pointer yang di bawah. Jadi tadi di P3 itu pointernya ke P0 checkpoint, di P4 ini pointernya ke P3. Begitu seterusnya, sehingga sekarang nilai A, B itu sudah berubah karena transaksi T sudah commit. Berikutnya nanti mungkin ada transaksi lain, C nanti akan dirubah nilainya, B juga akan dirubah nilainya. Dan nantinya pada P7 dipersiapkan C nanti nilainya akan menjadi yang ada pada P5, B nilainya akan berubah nanti yang ada posisi P6. Begitu seterusnya, kemudian nanti bisa di commit. Nah, ini yang terjadi ketika recovery file ini berbentuk log.
Jadi ada pointer-pointer yang di bawah ini nanti sebagai penunjuk yang nantinya akan diikuti ketika dilakukan recovery. Nah, jadi ini nanti yang menunjukkan data tersebut untuk sampai di sana itu sudah mengikuti posisi berapa saja, seperti itu. Nah, ini contoh penggunaan logging sebagai recovery file. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri juga penjelasannya. Jadi recovery item data nanti dipegang sepenuhnya oleh recovery manager. Kemudian informasi paling akhir berada di akhir log, dan nanti intention list didapatkan oleh recovery manager dari log tersebut. Jadi yang dilakukan di recovery file dengan log ini adalah checkpointing. Jadi menulis nilai terakhir yang dikomit ke sebuah recovery file, sehingga nanti ini menjadi patokan ketika dilakukan recovery. Kemudian jenis yang kedua dari recovery file adalah dengan menggunakan shadow version. Jadi berbeda dengan sistem log tadi, teknik shadow version menggunakan sebuah map untuk menemukan versi dari item data server di sebuah file yang disebut dengan version store. Jadi nantinya versi yang ditulis oleh setiap transaksi merupakan bayangan dari versi commit sebelumnya. Ketika bersiap untuk commit, suatu perubahan data dilampirkan ke version store. Dan ketika sudah commit, maka map baru akan dibuat. Dan ketika selesai, map baru ini akan menggantikan map lama. Nah, supaya lebih terlihat bagaimana ini bisa terjadi, kita lihat contohnya. Jadi prosesnya sama dengan contoh di logging tadi, tetapi di sini menggunakan shadow version. Nah, ini ada map. Tabel yang di atas ini ada map at start di awal dan map ketika T commit. Jadi transaksi T di commit atau disimpan tadi. Jadi pada awalnya A menunjuk di situ adalah P0, B P0 aksen, dan C P0 double aksen. Nah, ini artinya nilai A ini nanti berada di version store, di mana posisinya adalah P0, B P0 aksen, C P0 double aksen. Nah, ketika ada transaksi yang terjadi, maka mapnya diupdate. Yang kanan ini map ketika transaksi T dilakukan. A nanti akan berubah menjadi value yang ada di P1, B pada P2, C pada P0 double aksen. Ini bisa kita lihat di version store. Jadi P1 di situ 80, P2 220. Nah, begitu seterusnya. Jadi nantinya ketika ada transaksi lain lagi yang masuk, maka map yang baru ini akan menimpa map yang lama. Sehingga jelas di situ nilai terakhir itu dilihat di map yang terbaru. Ini jika menggunakan shadow version. Jadi ini penjelasannya juga nanti bisa dibaca. Jadi jika dibandingkan kedua teknik ini, logging dan shadow version, dikatakan bahwa shadow version ini recovery-nya lebih cepat karena posisi dari item data yang terakhir itu direkod di map atau di map di situ. Karena di situ kan sistemnya menimpa yang lama, sehingga yang lama ini sudah tidak ada, diganti dengan yang baru, sehingga yang terakhir inilah